Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu penggunaan teknologi informasi yang banyak dipakai di dunia, yaitu salah satunya adalah sistem informasi, di mana nanti kita akan memanfaatkan data yang kemudian kita akan olah untuk menjadi sebuah pengetahuan baru ya melalui sistem atau berbagai komponen yang memiliki tujuan yang sama. Misalkan kita ingin berbelanja, maka di situ sudah terkumpul satu informasi tentang harga, kemudian barang terkait, lalu saran barang yang dibeli selanjutnya, dan yang lain sebagainya. Baik, kita akan langsung mulai. Di sini kita nanti akan membahas tiga sub, yaitu tentang apa itu sistem informasi, jenisnya, dan bagaimana kita memanfaatkan ya sistem informasi ini sebagai salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi untuk mengelola bisnis kita. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi? Ya, yang pertama jelas ini akan membuat bisnis kita ya, atau misalkan kita sedang ingin berjualan barang apa yang lagi tren, atau misalkan kita sedang belajar. Nah, kira-kira buku apa nih yang lagi tren atau materi apa yang lagi tren? Misalkan Anda diberikan proyek, kemudian diminta untuk mencari perkembangan teknologi yang terkini. Nah, di situ juga bisa Anda manfaatkan tentang sistem informasi untuk mencari tren dari satu bidang ya, misalkan harga saham, kemudian barang yang sedang booming, teknologi terbaru, dan yang lain sebagainya. Sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan bisnis kita, apapun bisnis yang kita jalani. Dan ingat, yang dinamakan bisnis tidak selamanya sesuatu yang kita tujukan untuk menghasilkan sebuah keuntungan ya. Ya, kegiatan kita, misalkan kita sedang berkuliah, itu pun juga bisa dianggap sebagai sebuah bisnis karena itu memberikan sebuah nilai tambah kepada pengetahuan kita. Nah, kemudian yang kedua tentunya peluang globalisasi ya. Dengan adanya teknologi informasi dan sistem informasi, kita akan mudah menjangkau apapun ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, bagi yang kita ingin memiliki perusahaan digital, kita ingin membuat sebuah startup misalkan, ini juga akan sangat berguna agar kita berbisnis pada produk atau jasa yang tepat, menggunakan sistem pemasaran atau marketing yang tepat, dan yang lain sebagainya. Bisa juga meningkatkan produktivitas ya. Misalkan kondisi saat ini di mana kita terpaksa harus melakukan belajar dan kerja dari rumah atau work from home. Nah, dengan teknologi informasi pun, nah itu tidak akan menjadi masalah karena hanya dengan bermodalkan gadget kita sudah bisa mengakses apapun ya. Kita sudah bisa bekerja dengan sangat cepat, praktis ya, tanpa perlu meninggalkan rumah, tanpa perlu mengeluarkan biaya, tanpa perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan misalkan dari rumah ke kantor. Ada juga yang difungsikan untuk tujuan bisnis strategi informasi. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah bisnis, kemudian kita ingin nih mengelola kira-kira nanti seperti apa ya bisnis kita ke depannya. Misalkan di masa pandemi, contoh di beberapa bisnis layanan makanan tentu tidak akan menguntungkan ketika dia menyediakan layanan makan di tempat atau dine in. Bagaimana dengan misalkan kita transformasikan ke take away. Nah, ketika kita transformasikan atau kita rubah ke take away kan pelanggan perlu tahu nih. Nah, maka kita bisa memanfaatkan juga sistem informasi ini untuk menyebarkan ya atau mempromosikan bisnis kita. Nah, ini juga bisa untuk layanan dan produk baru dan model bisnis yang baru seperti yang barusan kita bahas nih. Misalkan ketika dulu anggaplah perangkat webcam itu tidak terlalu booming, nah saat ini webcam sudah barang yang sangat banyak dicari. Ya karena beberapa tidak harus menggunakan laptop ataupun ponsel. Misalkan Anda ingin bekerja dengan komputer desktop yang di situ tidak disertakan webcam secara default ya atau tidak diberikan dalam bentuk paket sehingga kita perlu menggunakan webcam tambahan. Dan meskipun kita memiliki kamera depan di webcam laptop misalkan ternyata kok kualitasnya kurang baik, nah maka kita perlu membeli webcam baru. Nah, hal tersebut bisa kita jadikan contoh. Oh, berarti produk baru ini bisa kita susun ya dalam kondisi seperti ini. Oke, saya akan jualkan webcam, jualan webcam, kemudian di situ disediakan layanan antar ya. Kemudian di situ nanti misalkan kita
bisa untuk bayar di tempat ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal yang tersebut, misalkan dengan adanya sistem informasi, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Seperti contoh ya, ketika saat ini kita memerlukan apa yang tren, kemudian apa yang sedang laku di pasaran, kemudian model bisnis apa yang baik, perkembangan teknologi yang terbaru, nah, maka tentunya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Seperti contoh yang sebelumnya, saat pandemi seperti ini, ya tadinya kita berbisnis mengandalkan toko offline, kita harus online. Online pun tidak sembarangan benda atau produk ya atau jasa yang kita tawarkan, tetapi tentunya yang terkait dengan kondisi saat ini ya. Misalkan orang saat ini tapi perlu webcam, dia perlu layanan antar yang cepat dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi keunggulan operasional kita ketika kita menggunakan sistem informasi. Tadi kita bisa memotong waktu ya, memotong biaya yang akhirnya berujung pada efisiensi. Dan bisa juga menjadi keunggulan kompetitif. Anggaplah kita mempunyai bisnis makanan kecil UMKM. Ketika kita memiliki model bisnis, entah kita menggunakan website untuk promosi, media sosial, tentunya kita akan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, maksudnya adalah ini keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh pesaing kita dalam urusan bisnis yang sama. Nah, dengan sistem informasi ini kita juga bisa menjaga keintiman ya atau kedekatan pelanggan dengan pemasok. Nah, misalkan sistem atau model bisnis kita sudah baik ya, tentunya pelanggan itu akan terus ya terikat dengan kita karena mereka sudah nyaman dengan model bisnis kita. Nah, itu adalah contoh beberapa yang bisa kita tarik ya dari mengapa harus menggunakan sistem informasi. Baik, sekarang kita akan bahas definisinya. Apa itu sistem? Nah, di sini apa itu sistem ya. Kemudian apa itu informasi? Kenapa diberikan nama sistem informasi? Ya, informasi singkatnya adalah kita punya data. Data ini mentah ya. Kemudian dia diproses ya. Di sini kita ada proses. Kemudian, nah dari proses ini kita dapat pengetahuan baru, nah yang disebut sebagai informasi. Jadi singkatnya ini informasi adalah ya pengetahuan baru yang kita peroleh dari data mentah atau bisa juga disebut data yang diolah. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, kita punya data harga setiap barang mulai dari kopi, sabun cuci hingga mie instan di sini. Nah, informasi yang kita bisa peroleh adalah total harga dari barang belanjaan yang kita beli tadi. Ya. Nah, namun untuk informasi tentunya dia memiliki beberapa kriteria ya, yang tentunya akurasi, bebas dari kesalahan. Jangan sampai misalkan saat ini yang lagi tren adalah semua bisnis berbasis online ya di industri 4.0 ini, maka tidak boleh suatu barang, misalkan kita punya barang stok tinggal 3, ternyata di toko online kita masih tertulis 5 ya. Kemudian harus lengkap. Misalkan contoh tadi kita mempromosikan atau menjual webcam, tentunya resolusi, kemudian fokus lensa, lalu sudut pandang, dan yang lain sebagainya itu harus kita sertakan. Lebih baik lagi setiap produk kita disertakan video untuk ulasan atau review. Kemudian jangan sampai juga ya nilai ini melebihi biaya dari yang dibutuhkan. Misalkan ketika kita tidak menggunakan sistem informasi, kita keluar biaya untuk misalkan transport, kita keluar biaya untuk toko offline misalkan ya, kita belum jualan online ya melalui sistem. Anggaplah kita perlu modal 10 juta untuk membeli kios sederhana. Namun dengan sistem informasi ternyata biayanya untuk kita membeli server, domain dan sebagainya, untuk membeli program, menyewa programmer misalkan diperlukan, ternyata harganya perlu 100 juta. Nah, itu juga tidak baik ya. Artinya ketika kita menerapkan sistem kok nilainya justru membuat biaya itu membengkak ya. Ya meskipun keuntungannya meningkat, tetapi perlu kita hitung saja. Misalkan ternyata dia akan BEP atau balik modal perlu waktu 15 tahun ya, tentunya itu kalau untuk bisnis kecil ya sangat tidak sesuai ya. Ada juga yang nanti syarat handal. Ya ini dari sumber terpercaya, misalkan kembali ke kasus jualan online tadi ya, tentunya kita pastikan barang itu sesuai spesifikasinya. Misalkan kita beli, kemudian sebelum kita teruskan ke pelanggan ya, ketika kita beli barang tersebut kita cek ulang, pastikan itu tidak ada sesuatu yang kurang atau kecacatan. Ada juga sistem informasi yang dia relevan nih, misalkan contoh kasusnya
kita berjualan tadi webcam, maka barang yang disarankan di toko online kita ya seharusnya terkait. Misalkan, perlukah Anda untuk mikrofon tambahan atau perlu untuk headphone tambahan? Nah, namun jangan sampai dengan kita memberikan tambahan produk terkait ya. Jadi ketika pelanggan itu beli barang, di bawahnya ditampilkan saran barang yang sebaiknya dibeli atau yang biasa dibeli orang lain. Nah, jangan sampai hal tersebut membuat sistem kita itu menjadi terlalu kompleks. Misalkan kita punya toko online, tampilan barang kita di tengah, di kiri kanan iklan, di bawah itu produk yang disarankan, nanti di atas itu ada iklan lagi ya. Tentunya ini sesuatu yang tidak sederhana ya, jangan sampai itu terjadi karena tentunya pelanggan akan bosan loh, ini saya beli barang kok di layar saya kebanyakan iklan ya. Kemudian nanti pelanggan jadi memberikan penilaian atau rating yang kurang baik ya. Ada juga waktu ya, ini sistem informasi kita sebaiknya menggunakan teknologi terbaru ya. Misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman yang terbaru, kemudian platform digital juga yang terbaru yang mudah diakses ya. Tentunya saat ini penjualan lewat website ya semuanya sudah bisa diakses lewat mobile. Jangan sampai website kita tidak mempunyai versi mobile. Jadi ketika kita punya website diakses di ponsel, tampilannya masih seperti tampilan desktop atau ketika di komputer atau laptop kita yang terlalu besar sehingga pelanggan itu akan kesulitan ya untuk mengakses website kita. Kemudian yang terakhir adalah cek ya tentang kebenarannya. Jadi semua parameter tadi sudah sesuai ya dan tidak ada lagi yang kurang ya. Ini yang cukup penting ya. Jangan sampai sistem informasi kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, prosesnya tadi antara data dan informasi yaitu adalah seperti ini. Data itu dia sifatnya mentah ya. Misalkan A nilainya adalah anggaplah 70 harganya, kemudian barang B harganya adalah 82. Nah, kemudian diproses di sini, diproses, kemudian keluarlah informasi bahwa A itu lebih murah atau lebih kecil daripada B. Nah, ini adalah contoh antara data, proses, dan informasi. Prosesnya berarti di sini apa? Yaitu komparasi atau perbandingan. Jadi kita bisa dapat informasinya adalah A lebih kecil dari B. Kalau bagaimana kalau prosesnya adalah dia jumlah? Ya tentunya kalau dia jumlah kita akan dapat A plus B di sini. Ya maka dia akan mengeluarkan 122. Iya, seperti maaf, bukan ya. 152. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau pengurangan ya beda lagi, tergantung ya. Jadi data ini bisa kita olah menjadi berbagai jenis informasi ya tentunya ya mengacu kepada parameter ini. Nah, seperti tadi ya contoh sebelumnya ya, kalau kita punya barang, ingin jumlahnya, atau ingin rekomendasi barang terkait, nah ini dengan data yang sama bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Contohnya, apakah perbandingan, ataukah penjumlahan, atau mungkin barang terkait kalau kaitannya yang saat ini lagi tren adalah bisnis digital. Sementara kalau untuk definisi sistem, ya sistem itu secara singkat dia punya banyak komponen dan tujuannya satu. Ya, jadi definisi singkat sederhana atau sederhana dari sistem itu adalah banyak komponen ya, adanya beberapa komponen yang memiliki sebuah tujuan ya. Makanya di sini dituliskan ya serangkaian komponen ya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi tadi yang paling singkat adalah sistem itu apa ya? Banyak komponen satu tujuan ya atau banyak komponen punya tujuan tertentu. Makanya disebutnya sebagai sistem. Misalkan kita ingin tadi kasus yang paling gampang kita ingin jualan, kita perlu sistemnya apa? Kita perlu domain, kita perlu hosting, kita perlu barang, kita perlu website, kita perlu komputer, kemudian kita perlu misalkan mengatur keuangan dan yang lain sebagainya. Nah, komponen itu kan tujuannya supaya apa? Kita jual barang, kita untung ya. Tujuannya satu yaitu untuk jualan barang. Makanya kita perlu banyak tadi mulai dari domain, hosting, barang, website, dan yang lain sebagainya.
Nah, contoh sistemnya adalah kalau cuci mobil di sini ya misalkan inputnya kita adalah mobil kotor, ain, bersih, kemudian prosesnya adalah pilih tipe pencucian, umpan baliknya nanti kita dapat penilaian dari pengguna, outputnya adalah mobil yang bersih. Nah, ini adalah contohnya ya. Feedback itu bisa muncul tentunya setelah user menerima output. Sama ketika kasusnya kita berjualan tadi, oh barangnya bagus, pengirimannya cepat, respon penjualnya baik. Nah, itu akan memberikan penilaian ya atau rating atau review yang tinggi juga. Nah, komponennya tadi sudah kita jelaskan yaitu input ya. Contohnya kalau misalkan kita ingin jualan ya tentunya inputnya adalah barang, kemudian harga, spesifikasi, jasa pengiriman ya, kalau diperlukan, kemudian informasi yang bisa kita tambahkan tentang apakah warna dan yang lain sebagainya. Kemudian prosesnya dari data tadi kita proses nih. Kita sudah cek ya input barang tadi dia punya sekian banyak komponen. Kemudian setelah itu kita akan proses. Prosesnya apa? Kita sediakan menunya. Menunya untuk lihat barang, kemudian di situ ada melihat penilaian atau review, kemudian untuk klik beli, kemudian setelah itu check out, pembayaran dan sebagainya. Keluarannya adalah tentunya barang sudah dibeli ya. Kemudian pembayaran sudah diterima, maka barang akan dikirimkan dan seterusnya hingga sampai ke pembeli. Nah, itulah outputnya. Lalu pembeli memberikan umpan balik. Oh, barangnya bagus, pengirimannya cepat, respon sellernya itu baik ya, respon sellernya cepat atau sellernya atau penjualnya dia ramah ya dan sebagainya. Jadi hanya dengan menggunakan tadi informasi barang kita proses di toko online kita jual, kemudian pembeli membeli, check out, nah sampai terakhir kita kirimkan dan dapat umpan balik. Nah, itu adalah contoh sistem informasi ya, yang memiliki 4 komponen tersebut. Nah, sistem informasi apakah selamanya harus menggunakan komputer? Ya tidak selalu. Ya bisa juga dia sistemnya adalah manual atau masih mengandalkan manusia. Misalkan pembayaran, kalau Anda sering berbelanja beberapa pembayaran di bank tertentu dia masih menggunakan verifikasi manual ya. Jadi dicek ya oleh orang, mengecek transaksi kita, ketika oke maka dia akan mengupdate. Barang sudah dibayar lalu dikirim. Ada juga yang dia langsung sudah terkomputerisasi ya. Ketika kita bayar menggunakan virtual account contohnya, maka disitu langsung konfirmasi barang dibayar, maka selanjutnya kita akan kirimkan barangnya. Nah, contohnya ini, misalkan kita akan menggambar diagram atau grafik secara manual ya. Misal nih, kita akan membandingkan antara harga saham berapa bulan atau berapa tahun terakhir, kemudian kita akan petakan ya atau gambarkan itu dalam grafik atau kertas, kemudian apakah harga saham dimungkinkan untuk dilakukan ke depan ya. Nah, itu masih bisa dilakukan dengan menggunakan manual ya. Misalkan kita cukup baca nih, kita menggunakan satu website untuk melacak contoh ya, misalkan harga saham seperti ini. Nah, kemudian apakah saya akan beli? Kan hanya dengan melihat kayaknya ini naik nih. Kalau saya tarik garis linear kayak gini, nah kayaknya dia naik. Oke, saya beli. Ini manual. Kalau terkomputerisasi beda lagi. Misalkan di sini angkanya 30 ya. Di sini 50, di sini katakanlah 80 ya, maka terkomputerisasi dia akan memproses angka ini. Prediksi kemungkinan nanti dia akan di 83. Maka sarannya beli. Nah, jadi tidak selamanya kita harus terkomputerisasi, kita cukup bisa sih pantau dashboard kita. Nah, yang dimaksud komputerisasi itu adalah bagaimana kita memproses datanya. Memang kalau kita lihat informasi seperti ini di website, di berita koran atau di berita televisi itu kan dia pasti ya dihasilkan dari sebuah media komputer dicetak, ditampilkan di layar. Tapi kan dari grafik ini kita mengambil keputusannya, kita melakukan analisisnya, kita tidak melakukan secara komputerisasi, kita cukup lihat, oh trennya naik, saya beli. Ya, keputusan saya ambil langsung ya, saya tidak memanfaatkan komputer. Beda kalau yang terkomputerisasi, ya, maka dia bisa menyarankan kapan saham harus dibeli atau dijual secara langsung. Tapi dia masukkan nih, dari tren seperti ini, dia turun, nah kemungkinan apakah dia akan naik? Nah, angka-angka ini misalkan di sini X, Y, Z, ya, kemudian dia akan diproses, misalkan X tambah Y tambah Z, kemudian setelah itu sama dengan berapa, apakah kemudian dibagi dengan 3, kemudian dibandingkan, nah ini diproses oleh
komputer. Misalkan angka di komputer dia memunculkan ternyata lebih tinggi, oh ternyata naik nih 1%. Sarannya apa? Bisa beli, bisa enggak. Gitu ya. Artinya dari data kita bisa langsung ambil keputusan hanya dengan melihat kita plot grafik tanpa menggunakan komputerisasi, atau kita bisa manfaatkan nih sistem terkomputerisasi seperti ini. Nah, untuk jenisnya sendiri, ada yang dia untuk memproses transaksi, untuk manajemen, untuk mengambil keputusan, ya, dan juga untuk membuat sebuah rekomendasi. Kita akan ambil contoh ya, kalau transaction processing system kita sudah tidak lagi asing ya. Contoh kita akan reservasi hotel untuk Anda KRS mahasiswa itu sudah menggunakan transaction processing system. Jadi memang tujuannya hanya untuk mengecek apakah sudah dibayar, sudah tepat, nomor transaksinya, ID transaksinya, besarannya sudah sesuai, sudah selesai, hanya cukup sampai di situ. Dia tidak akan menampilkan hal-hal yang lain ya. Misalkan kayak tadi, Anda sudah membayar semester ganjil ini, kemudian nanti di semester genap kira-kira biayanya seperti itu, kan tidak ada rekomendasi. Beda kan toko online ya, Anda beli webcam disarankan membeli barang yang lain ya. Jadi fokusnya memang hanya pada di situ ada nilai, kemudian ada ID transaksinya, kemudian kalau sudah sesuai ID, misalkan Anda transaksi ke 326, pembayarannya adalah 500.000. Oh, sudah terbayar, maka dianggap lunas di situ. Ada juga yang dia sistem informasi manajemen. Ya, ini fungsinya untuk kita merencanakan, mengendalikan, mengambil keputusan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan di bagian file pemesanan, kemudian dia dapat nih data penjualan. Kemudian di file master produksi dapat nih biaya unit produk, kemudian data perubahan produk. Kemudian di file keuangan dia dapat data pengeluaran. Nah, di sini kita bisa dapat laporannya. Untungnya berapa? Kemudian barang mana nih? Item-item mana? Apakah X dia menguntungkan? Apakah Y dia merugikan? Kemudian biayanya seperti apa? X biayanya seperti apa? Y biayanya seperti apa? Apakah kita perlu update-nya? Dan yang lain sebagainya. Ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita mengelola informasi ya dari bisnis kita melalui manajemen informasi sistem. Ini komponennya cukup banyak ya, beda dengan transaction tadi yang dia hanya menginput transaksi ya. Di sini nggak hanya transaksi, tapi meliputi transaksi keuangan, kemudian barang yang akan kita produksi, dan pemesanan. Nah, misalkan ternyata ada barang X ya, dia pemesanannya turun atau nggak laku. Oke, kalau gitu di produksi saya akan menurunkan X juga. Kalau menurunkan X berarti produksinya berkurang. Nanti bagian produksi saya, karyawan saya juga kerjanya juga nggak optimal karena dia nganggur. Nah, solusinya oke, dicek barang mana yang laku. Oh, ternyata barang Z itu mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan, oke, barang Z akan saya naik. Jadi yang tadinya misalkan X-nya produksi 10, Z-nya 10 diganti ya. X-nya cukup 7 aja. Z-nya 13. Nah, nanti dicek lagi untuk kedepannya, mengikuti perkembangan yang terbaru. Nah, contohnya di sini ya, pada saat Juli 2017 ternyata ada pemesanan kamar ini ya, room book ya, itu meningkat ya, kira-kiranya misalkan nilainya adalah 3 kali lipat atau 3% atau 30%. Nah, ini bisa kita ambil sebagai keputusan. Oh, kalau gitu ya, yang tadinya nggak ada pemesanan nih 0, ada pemesanan 3 nih di bulan Juli 2017. Ada event apa ya di Juli ini? Oh, ternyata libur sekolah atau libur semester. Baik, kalau gitu saya akan berikan harga diskon untuk family pack ya. Tujuannya apa? Misalkan biasanya saya hanya laku misalkan punya 10 kamar, lakunya cuma 5. Nah, saya kasih promo nih. Mending Anda beli kamar yang kosongan. Nah, dengan setengah harga. Artinya, saya memang kamar saya jadi setengah harga. Tapi kan jadi menghasilkan. Tadinya hanya dipesan 5, dengan family pack orang tertarik. Dia akan pesan 6 kamar. Jadi kamar saya yang nganggur 5 tadi jadi berkurang 1. Jadi kepake 6, nganggurnya cuma 4. Ya meskipun keuntungan kamarnya kepotong setengah. Nah, itu bisa jadi
keputusan yang bisa diambil nih, misalkan kita menggunakan manajemen information system. Nah, ini terkait nanti dengan yaitu decision support system. Nah, poinnya ya nanti ada sedikit perbedaan dengan expert ya, expert sistemnya. Jadi poin yang paling penting di sini ini digunakan untuk mengambil keputusan yang dia sifatnya bubbling atau cepat berubah atau naik turun seperti ini. Nah, kekuatannya adalah dia memiliki analitis yang lebih dari sistem lain, lebih kompleks. Misalkan kalau contoh hotel tadi kan dia hanya memberitahukan oh ini liburan, belum tentu hanya faktor liburan. Oh ternyata kalau liburan dibandingkan dulu harga di hotel lain apakah lebih murah. Kemudian pertumbuhan ekonomi bulan ini seperti apa? Ini tanggal berapa? Rata-rata bekerja swasta digaji di tanggal 20-an atau digaji di tanggal minggu 1 misalkan. Nah itu bisa kita jadikan pertimbangan. Kemudian jumlah wisatawan tahun lalu misalkan di kota Semarang, oh sekian, meningkatnya sekian. Nah faktor-faktor itu semakin banyak itu akan semakin kompleks ya. Namun ya tidak selalu semua faktor kita masukkan dia akan lebih bagus. Bisa aja dia akan membuat proses analisisnya menjadi kompleks ya. Memang kalau hanya dengan satu faktor dia tidak akan akurat. Dengan faktor yang lebih banyak dia akan cenderung lebih akurat ya. Ingat, cenderung lebih akurat. Tetapi kalau faktornya semuanya kita pertimbangkan ya maka akan menyulitkan diri kita sendiri untuk menganalisis kira-kira nih nanti kedepannya langkahnya seperti apa. Nah, ciri khas dari decision support system ini dia akan bisa menjawab sebuah pertanyaan yaitu nih, apa yang terjadi pada laba investasi perusahaan jika pengiriman produk tertunda selama 1 bulan? Jadi kayak tadi kan, kira-kira nih kalau saya kasih promo, gitu kan, dampaknya apa? Kira-kira kalau misalkan saya melakukan X, dampaknya apa? Nah, berbeda dengan nanti ya, executive support system ini lebih ya kepada keputusan yang tidak struktur ya. Ini umumnya pada tingkat organisasi. Nah, umumnya juga dia menyediakan hanya grafik ya atau dashboard digital. Untuk nanti dari grafik itu kita analisis langsung. Oh, misalkan nih produk mana yang harus dijual untuk mendapatkan uang tunai untuk akuisisi. Ya kan? Jadi dia sudah mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Dia pengen akuisisi. Kalau pengen akuisisi, saya harus dapat duit banyak dalam waktu singkat. Berarti produk apa yang harus dijual? Nah, kalau decision support system, nah dia akan ini menganalisis dampaknya apa yang akan terjadi nih. Dampak ketika ada gejala, yaitu ditunda produknya selama 1 bulan ya. Ini gejalanya ya, atau misalkan kita berikan nama yang lebih sesuai ya. Ya, ini adalah dampak ya tadi. Ini adalah dampaknya. Jadi dia ingin tahu dampaknya. Ya, ketika ada sebuah kejadian. Kejadiannya tertunda 1 bulan pengirimannya. Kira-kira dampaknya apa? Ternyata sistem mengatakan pelanggan akan lari, produksi akan tertunda, barang akan menumpuk di gudang. Nah, itu decision support system. Nah, beda dengan kalau misalkan nih kita di kasus executive support system ya. Di sini dia punya tujuan ya. Kemudian, nah ini adalah tindakannya. Tindakan atau bisa disebut juga langkah atau bisa juga disebut sebagai strategi. Nah, istilahnya lain-lain ya. Jadi macam-macam. Kalau executive support system dia lebih kepada apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau decision support system apa yang akan terjadi ya kalau faktor X-nya muncul? Apa yang akan dampaknya apa kalau pengiriman tertunda? Dampaknya apa kalau saya kasih diskon? Dampaknya apa kalau saya kasih ini? Nah, ini adalah beberapa contoh ya website untuk di
decision support system, ada yang namanya expert choice ya. Banyak mereka yang menyediakan layanan mulai dari trial sampai yang gratis ya. Ada juga beberapa software yang dia menyediakan layanan untuk sistem pengambil keputusan. Nah, contohnya seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Kita tahu setiap negara di ini ya, Eropa, kemudian ada di Amerika, di Jepang, di Australia. Nah, kemudian kita akan cek nih revenue ya, atau keuntungan penjualannya ini berapa. Oke, berarti kalau seperti ini langkahnya adalah saya akan bekerja sama dengan Amerika nih misalkan. Oh, Amerika ternyata naiknya di kuartal 2 2007. Setelah kuartal 3 dia akan turun nih. Berarti nanti kerjasama sama Amerika kuartal 2 aja, kira-kira kayak gitu ya misalkan. Ada nggak nih negara yang dia kuartal 3-nya naik? Ternyata ada di sini Prancis. Ya nih ya, Prancis ternyata dia kuartal 3 naik, ya sudah nanti kuartal 2 dengan Amerika, kuartal 3 dengan Prancis dan sebagainya ya, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya nih, kalau dia untungnya banyak berarti kan dia saingan saya, kebalikan nih. Kalau gitu kuartal 2 saya dengan Prancis ya, karena dia lagi turun ya, saya tawarkan kerjasama. Nanti kuartal 3 nih Amerika turun, saya tawarkan kerjasama. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapat keuntungan yang besar tadi ya, tujuan. Jadi kalau executive support system itu dia punya tujuan, maka langkah apa yang dilakukan. Kalau decision support system dia akan menganalisis ya dampaknya apa jika ada kejadian tertentu ya. Nah, selain itu juga ada sistem informasi bisnis yang paling umum ini adalah e-commerce ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Jenisnya ini sudah kita pernah bahas ya di materi yang sebelumnya. Ada yang namanya business to customer, business to business, dan customer to customer. Business to customer ya ini adalah website yang dia jualan langsung ya. Kayak misalkan Anda buka samsung.com atau .co.id. Di situ Anda beli barangnya langsung di Samsung yang produksi, Samsung yang jual. Ada juga yang dia bisnis to bisnis ya. Ini antara perusahaan jual beli juga ya. Beda kalau yang terakhir ya. Misalkan ini customer to customer, contohnya Shopee. Kita punya barang, kita jual lewat Shopee, yang beli orang juga ya. Jadi sudah tidak lagi dengan urusan perusahaan. Shopee hanya menyediakan layanan atau biasanya disebut sebagai marketplace. Beda kalau tadi ya, mereka ini untuk yang dari bisnis disebut sebagai online shop atau toko online. Kalau di sini dia sebutnya marketplace atau tempat jual beli ya. Baik, nah pemanfaatan sistem informasi kalau kita ingin yang paling sederhana, Anda bisa ambil contoh di sini adalah Google Trend nih. Contohnya, misalkan saya ingin memasukkan topik apa, contohnya tentang webcam. Oh, ternyata apakah webcam ini di masa pandemi dia meningkat ya, misalkan kita cari. Oh, ternyata dia meningkat di pertengahan Juli. Ya, pandemi kita tahu ya, di Maret dia meningkat ya, orang work from home mulai di Maret ini, kemudian dia naik. Wah, diharapkan Lebaran kemarin selesai, orang tahan dulu nih. Ternyata sampai akhir tahun ya, untuk kita work from home ya meningkatlah orang ini. Puncaknya di sini. Nah, di sini kenapa menurun ya? Karena sebagian besar orang dia sudah beli webcamnya, sampai akhir tahun dia akan turun. Karena mayoritas dia sudah punya. Dan ingat, ini kan bukan barang yang kita makan lalu habis kita harus beli lagi. Webcam kan rata-rata ya kita beli sekali, kalau sudah punya ya sudah. Puncaknya di sini ya, ketika lagi kita boomingnya pandemi mulai dari Maret sampai puncaknya di Juli, ketika keputusan ternyata kita lakukan pembatasan kegiatan sampai di akhir tahun. Nah, ini belum tentu akan turun terus. Bisa aja nanti tahun depan apakah dengan vaksin muncul dia sudah bisa membuat orang bekerja kembali ke kantor sehingga orang nggak perlu lagi ini beli webcam sampai nanti dia turun terus sampai akhir tahun, atau malah nanti misal keputusannya ternyata 2021 selama setahun kita juga masih harus work from home. Nah, orang yang nunggu-nunggu bisa aja dia beli lebih lanjut. Ya, atau misalkan kita ingin pelajari tentang yang lain nih. Nah, contohnya sekarang teknologi yang lagi berkembang 5G, atau misalkan tentang Zoom atau tentang Google Meet ya. Misalkan tentang vaksin, Anda cari ya vaksin. Nah, ternyata trennya vaksin kalau kita lihat ya sesuai dengan apa,
penggunaannya di akhir tahun ini kan dia sudah mulai didistribusikan di Indonesia. Nah, ini bisa Anda lihat di Indonesia atau secara global atau yang di negara-negara lainnya. Nah, di sini kita bisa dapat ya, ketika Maret itu mulai masuk ke Indonesia, ya di Indonesia sudah langsung solusi yang paling mujarab ya, misalkan vaksin, pemberitaan vaksinnya, kapan vaksin. Ya saat itu ada yang lembaga milik Indonesia ya seperti Eijkman, LIPI, dia meneliti vaksin mulai dari bulan Maret. Diprediksikan nanti pengembangannya 6 bulan, lalu uji coba sekitar 1 tahun, hingga nanti pertengahan tahun depan dia sudah bisa diproduksi. Maka boomingnya beritanya adalah saat ini, dan ketika di akhir nanti diperkirakan dia akan naik lagi karena sudah mulai disuntikkan ke setiap warga dengan prioritas tertentu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan Google Trend ini untuk penjualan barang. Misalkan tadi ya kita mencari tentang webcam, lalu misalkan Anda akan mencari tentang masker, misalkan apakah masker itu dia tren ya, apakah orang banyak mencari. Nah, ternyata boomingnya juga sama di awal, di Maret. Sama kayak webcam tadi kan, ini bukan barang sekali pakai buang ya. Memang meskipun memang ada masker medis yang seperti itu, orang booming mencari di awal pandemi. Kemudian di sini ya orang biasa aja sampai nanti di akhir tahun. Jadi ada yang barang yang dia memang bakal meningkat di awal, kemudian ada juga yang dia meningkatnya di pertengahan ya. Karena tadi orang jaga-jaga dulu dikit, kayaknya saya belum perlu webcam nih, saya masih pakai kamera laptop aja. Ternyata kok terus sampai akhir tahun, wah saya nggak bisa kalau nggak pakai webcam, nanti nggak bagus nih rekaman videonya, misalkan seperti itu. Nah, ada juga yang dia boomingnya di bagian akhir ya. Misalkan saat ini anggaplah tahun depan sudah dibuka kembali, semua sudah bisa beraktivitas normal, maka apa yang perlu nih, yang tadinya kendaraan dia biasanya mangkrak di rumah, kemudian dipakai lagi, oh berarti ada satu penjualan yang dia bakal meningkat. Misalkan orang kembali keluar ya, dia naik motor, apakah perlu sarung tangan ya, apakah dia dengan mobil dia perlu perawatan mobil berkala karena lama tidak dipakai, dan yang lain sebagainya. Atau kaitannya dengan teknologi ya, misalkan ketika orang akan bekerja lagi dari kantor ya, kita tawarkan jasa ke setiap kantor untuk misalkan layanan internet, tentang bagaimana pembersihan kantor ya setelah sekian lama ditinggal ya, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah salah satu pemanfaatan sistem informasi. Selain menggunakan Google Trend, Anda juga bisa menggunakan miliknya Google ya, kita ambil yang gratis saja, adalah Google Analytics ya. Di sini ketika Anda masuk ya, Anda harus login dulu, login, kemudian di situ nanti Anda bisa mengelola kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari data yang sekian banyak, informasi atau pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan. Ya, baik, sekian untuk materi kita kali ini ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum.